Iya, kenapa ada perempuan yang sampai sebegitunya nggak percaya sama atau untuk menerima laki-laki yang datang ke dalam hidupnya, laki-laki baru ya tentunya kayak ya bener-bener nggak bisa nerima gitu kan, bahaya ya, bahaya. Ya biasanya sih yang gue lihat fenomena kayak gini itu karena pengalaman pahit di masa lalu ya tentunya, dan ya seringkali terpedaya sama laki-laki atau dirinya lah yang salah, mohon maaf ya agak kasar, mohon maaf, yang bodoh dan tidak sadar dirinya bodoh karena dia tidak pernah mau belajar gitu. Jadi yang dilakukan ya kesalahan yang sama terus. Ya kalau gua kasih bocoran jawabannya ya, yang nanti setelahnya akan gue perjelas lebih detail. Jadi karena dia nggak mau belajar, dia jadi bodoh, dia nggak sadar dirinya bodoh, tertipu oleh laki-laki yang modelnya sama, atau dianya yang tidak, karena kebodohannya itu dalam konteks dia nggak bisa tahu nih laki-laki yang jujur sama dia seperti apa, yang fake seperti apa sama dia. Bahkan lebih rendahnya lagi, apa, mudah untuk berbahagia, tetapi mudah juga untuk merasa kecewa. Gitu. Kalau lo mudah untuk berbahagia, titik. Mudah untuk senang, titik. Sampai situ ya. Ini baik. Tapi kalau lo mudah seneng tapi mudah juga sedih, ini yang bahaya. Sehingga iya lelaki apalagi yang udah fuckboy, playboy gitu ya, bad boy, ya akan mudah sekali untuk mendekati perempuan-perempuan yang modelnya kayak gini. Makanya dianggap lemah kan. Iya, perempuan lemah di satu sisi, tetapi kuat ya di sisi yang lain. Betapa banyak pekerjaan yang buat laki-laki sebenarnya secara fisik mampu, tapi iya kayak nggak mampu aja gitu ya, mengerjakan misalnya apa gitu ya, kerjaan rumah atau apa gitu, tapi perempuan kuat-kuat aja gitu ya. Tapi di sisi lain perempuan dianggap lemah, lemah dikatakan, bukan dianggap lagi, memang lemah iya, karena dominasinya perasaan, dan perasaan itu gampang twist, gampang bolak-balik gitu kan. Makanya ada istilahnya mood swing, tetapi bisa sih sebenarnya untuk diakali. Cuma karena ini konteksnya perempuan ya. Kalau laki-laki mood swing sih bawahnya pengen gue keplak aja sih gitu. Karena lo kayak cewek gitu loh. Kecuali lo yang perasaannya peka, tapi laki-laki oke lah ya. Lebih banyak gunanya. Karena perempuan dominasinya perasaan, iya wajar. Jadi dianggap lemah karena ya ada satu kondisi di mana dia kayak nggak bisa nahan dirinya. Mungkin lo pernah tahu deh, atau mungkin pernah ngalamin gitu ya, berhadapan sama perempuan yang kita bisa nilai sebagai laki-laki ini perempuan agresif, yang tanda kutip agresif, yang benar-benar berani, yang kita udah bisa nilai bahwa ya nggak seharusnya perempuan kayak gini misalnya begitu kan. Atau ada perempuan lainnya lagi yang, nah ini tadi fenomena yang kita bahas, kayak nggak percaya sama siapapun, dan memang nggak percaya sama siapapun. Jadi kalau ada laki-laki yang datang padanya itu ya tertolak aja udah, ya apapun alasannya deh gitu ya, karena udah saking frustrasinya banget, udah saking sakit hatinya banget. Makanya biasanya pelariannya, bukan biasanya, ada pelariannya yang ke jadi lesbian. Itu ini salah satu penyakit yang bisa datang dari sini. Makanya hati-hati perempuan, jangan sering-sering mengizinkan diri lu sebagai perempuan nih untuk disakiti, baik entah karena laki-lakinya yang memang brengsek atau lu nya aja yang bodoh tadi karena nggak mau belajar dari pengalaman buruk di masa lalu. Laki-lakinya mah bisa beda-beda karakternya, tapi kalau lu nggak bisa mengenali atau nggak bisa membangun prinsip dari misalnya pemahaman agama yang seharusnya dipelajari, kayak lo kokoh gitu loh untuk nentuin calon imam lo gitu, lo tuh tahu dengan tepat gitu, standar umum ada,
terus nanti di custom gitu ya istilahnya, dengan kriteria yang lu mau juga bisa gitu. Yang penting lo belajar dulu tahu standarnya laki-laki yang baik secara umum tuh kayak apa. Jadi buat perempuan yang sudah terlalu dalam sakitnya sehingga lukanya nggak pernah kering, ya ini kan berarti udah kritis lukanya, bahkan bisa-bisa hampir-hampir nggak bisa diselamatin lagi kecuali dengan waktu, dan itu panjang. Sedangkan perempuan itu punya time limit, yaitu kesuburan akan fisiknya ya, yang dimana dia harus meneruskan kehidupan, harus meneruskan keturunan, tentu dengan menikah dan tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki. Kalau mau meneruskan keturunan kan, ya supaya nggak terlampau jauh lagi, sehingga dia insecure sama laki-laki dengan tidak mempercayai laki-laki, ya maka solusinya belajar apa? Belajar agama lah. Kesannya nggak nyambung, ya kan, lo belajar tauhid, belajar akidah, belajar iman yang benar. Padahal sebenarnya ya mungkin ini butuh pembahasan khusus di lain kesempatan. Jadi dengan paham agama yang benar ya, tentu Islam yang benar ya, bukan yang sesat. Itu banyak banget hikmahnya. Jadi logika kita, pikiran kita itu benar-benar beda deh. Ini sesuatu yang cuma bisa dirasain, tapi gue belum bisa mengungkapkannya dengan kata-kata gitu lah. Makanya kalau orang pikir kesannya gue membantah atau apa, sebenarnya nggak membantah. Ya gue bisa jawab, itu bukannya nyari masalah atau perkara, enggak. Ini agak melenceng sedikit ya. Jadi kadang orang pikir gue bukan yang pengen anti mainstream atau out of the box, enggak. Memang yang mainstream ini apalagi menjelang hari kiamat, iya semakin ngaco, semakin bobrok, semakin sesat dan menyesatkan. Ya maka gue nggak mau tinggal diam, apalagi untuk diri gue, dan gue merasa ya udahlah mereka nge-share. Ya itu yang bocah-bocah itu tadi nge-share prinsipnya, karena dia sebagai content creator atau youtuber atau siapapun itulah, tuh dia main nge-share prinsip-prinsip hidupnya yang hanya berdasarkan pengalaman buruknya dia aja. Orang nggak sapes dia, orang lain tuh nggak sapes dia, masalah percintaannya dia gitu. Nah ini kalau diikuti orang padahal prinsipnya salah kan bahaya itu. Nah gue hadir untuk mengcounter itu semua, dan ya jangan dianggap gue memusuhi, janganlah, jangan begitu, dewasa aja udah gitu. Ya salah katakan salah, gue jelasin kesalahannya di mana, yang benar yang mana, kesalahannya di mana, itu error analisisnya di situ. Kalau gue yang salah ya pasti gue akuin itu salah, pasti akan gue ralat gitu. Atau lo mau mengcounter balik dari apa yang gue counter dari orang lain, prinsipnya orang, ya silakan aja kalau bisa. Kalau enggak ya terima, nggak mau terima oke okay. Sebagaimana gue juga nggak mau terima gitu aja prinsipnya orang. Kayak misalkan di TikTok gitu ya, di FYP, ini kok prinsipnya anak-anak zaman sekarang begini ya gitu, hanya dasar masa lalu sedihnya dia soal percintaan sehingga menjadikan suatu kesimpulan pembahasan gitu dijadiin sebagai prinsip. Ini kan bahaya, karena kasarnya nggak semua orang jalan hidupnya sama kayak kisah percintaan lu. Jadi ya hati-hati apa yang lu share di sosmed, apalagi lo orang populer gitu. Karena kalau salah bahasa salah, dominonya kemana-mana. Nah gue hari untuk begitu, untuk lebih realistis lagi, ya lu kalau bodoh ya bodoh aja sendiri. Jangan lu udah bodoh, kasarnya nih, mohon maaf, lu udah bodoh terus lu ngasih prinsip hidup lu yang bodoh itu lalu diikuti banyak orang. Dan ini kan sesat dan menyesatkan, kasarnya kan begitu. Cuma dia nggak sadar. Ya karena itu tadi bodoh karena nggak belajar, nggak berilmu karena nggak belajar. Boro-boro dah nilai agama gitu yang dihadirkan. Nah ini prinsip hidupnya umumnya orang aja dia nggak tahu. Dan semua kebaikan dalam hidup, prinsip yang benar dalam hidup itu semua datangnya dari agama pasti.
terlepas dari agama manapun. Dan karena gue seorang muslim, ya gue hadirkan syariat Islam, ilmu agama Islam yang gue maksud itu. Gue punya agama yang ngajarin banyak hal yang penting buat kehidupan manusia sampai mati. Cuma kita mau belajar apa enggak, kita mau tahu apa enggak, mau cari tahu apa enggak, mau kritis atau enggak, mau kepo atau enggak. Kalau enggak, ya lo nggak akan pernah tahu sampai mati. Ya itu salah satu tujuan gue hadir itu, supaya lo punya rasa penasaran gitu, ketertarikan bahwa agama tuh nggak melulu soal ibadah aja. Dari lo ngikutin satu pembahasan kitab misalkan tentang apa, tauhid atau apa, itu ibarat sel pikiran lu tuh meregenerasi gitu loh, udah bener-bener new, baru. Ya lo nanti ketika lo lihat ke belakang gitu ya, flashback, ya lo akan menertawakan diri lo sendiri. Lo akan tahu seberapa bodohnya perbandingan lo yang dulu sebelum paham agama dengan yang sekarang, betapa konyol. Dan itu udah jadiin sesuatu yang ya lo tahu, lo dulu pernah di bawah, lo tahu lo dulu pernah buruk, lo tahu lo pernah nggak tahu apa-apa, lo tahu, lo sadar dulu lo bodoh gitu. Ya jangan izinin diri lo lebih lama dalam kebodohan, berada dalam kebodohan. Masih juga perempuan kan fatal, dia mau hidup sendiri hanya karena sering tersakiti sama laki-laki. Terus nanti ketika ada laki-laki yang baik, ketika dia udah dewasa, ada laki-laki yang baik yang datang, dia tolak pasti. Karena dia akan menilai, yang dulu-dulu juga awalnya begini tuh kan. Itu. Nanti ketika yang lebih pro daripada yang dulu, bad boy-nya datang, lebih pro nih datang ke dia, kena. Mending kalau sebelum pernikahan, kalau pas sudah pernikahan kenanya gimana? Udah berumah tangga, udah makin hancur. Itu gimana mau dapat hidayah, mau belajar aja enggak. Sebab untuk dia dapat petunjuk hidayah gitu ya, petunjuk untuk dia dapat laki-laki yang benar, yang baik, untuk supaya dia bisa memulihkan sakit hatinya yang terjadi di masa lalu, yang sampai sekarang lukanya belum kering. Gue kayaknya dulu pernah membahasakan deh, gue dulu pernah bilang, hati perempuan kalau tersakiti itu kan udah kayak kaca yang pecah. It's okay lah, mungkin lo bisa kembalikan lagi keping-keping yang pecah itu. Tapi kalau pecah lagi berarti tersakiti lagi. Oke lo bongkar pasang gitu. Tapi tetap nggak akan bisa sama kembali ke bentuk awal. Nah sekarang bayangin aja ketika perempuan terlalu sering tersakiti, maka bagi orang lain ya yang paling dirugikan siapa? Ya tentu suaminya nanti. Sekalipun itu suami yang benar, suami yang baik, soleh kayak gitu gampangnya. Kenapa? Karena distrustnya itu udah bagian dari dirinya, diri si perempuan itu. Makanya lu pernah dengar kan pasti perempuan yang udah nganggap menilai laki-laki semua sama aja. Nah itu salah satu indikasi itu perempuan udah terlalu sering, udah sering tersakiti. Jadi mandang laki-laki itu udah blur, kayak satu warna aja, padahal beda-beda gitu. Ya karena kebodohannya itu tadi, nggak belajar, nggak tahu, nggak bisa bedain mana laki-laki yang benar, yang baik, yang enggak, itu dia nggak tahu. Boro-boro sampai ke tingkatan yang dulu pernah gue bahasakan itu loh, analisa gitu. Ada beberapa trik atau teknik tertentu gitu ya, yang gue lupa, belum inget lagi sekarang apa, tapi kayaknya pernah gue bahas dulu itu. Boro-boro nyampe ke tingkatan itu, basicnya aja dia nggak bisa bedain. Kan ada sampai tingkatan dengar dari ceritanya orang yang kita percaya untuk mendeskripsikan seseorang yang kita mau nilai tersebut aja itu udah cukup. Atau misalnya ketemu sekali kita interaksi beberapa hal, ngobrolin beberapa hal aja kita udah tahu ini kalau misalnya mau nilai perempuan kayak apa. Sebaliknya juga perempuan yang mau nilai laki-laki juga bisa dari situ. Boro-boro sampai ke tingkatan itu termasuk tingkatan yang udah advance. Ini dasarnya aja dia nggak tahu karena dia prinsipnya udah salah. Ini perempuan dari awal ya, prinsipnya udah salah.
menilai laki-laki ya salah. Itu akhirnya yang menjadi normalnya laki-laki baik, yang benar, yang niatnya baik, tujuannya baik, benar-benar penuh penghormatan sama perempuan yang dia incer. Perempuan jadi nggak interest lagi. Itu nanti kalau gue ngomong begini yang fuckboy niru lagi kan, caranya kan repot lagi kan. Makanya nggak terlalu gue bongkar soal ya bagaimana pure kemurnian laki-laki yang benar tuh, yang baik tuh kayak apa. Dan masih ada, gue masih melihat laki-laki yang kayak gitu. Nggak, maksudnya gue ngelihat orang laki-laki yang kayak gitu tuh masih ada. Dan lo tau kenyataan pahitnya apa, ironisnya, mereka belum berjodoh juga sampai sekarang. Karena dia juga punya masalah tektokannya nih, dari masa perempuan yang udah nggak percaya sama laki-laki nih. Laki-laki yang baik juga begitu, dikecewakan sama perempuan-perempuan yang bekas korban fuckboy ini. Itu circle itu begitu lihat. Gitu. Ini kalau mungkin bisa gua lebih advance lagi memetakan penjelasan ini ya jadi suatu materi, mungkin bakal indah banget ujungnya nanti ya buat orang-orang yang ngikutin ini. Tapi ya walau alam kapan bisa kecapean itu, tapi untuk setidaknya yang gue ingat yaitu di satu sisi ada masalah perempuan yang udah distrust sehingga laki-laki baik pun ditolak. Ada laki-laki yang baik ini ya udah dikecewakan sama perempuan yang bekas korban fuckboy itu tadi. Akhirnya yang perempuan ya udah berada dalam kesendiriannya karena udah nggak percaya lagi sama laki-laki. Ada juga laki-laki baik yang udah tetap menyendiri pada perempuan banyak. Kenapa? Iya, ya, dia yang baik aja, yang jujur aja udah nggak dipercaya sama perempuan, walaupun ada masalahnya sendiri. Si laki-laki yang baik ini ya kenapa? Ya karena itu juga kurang belajar, jadi dia nggak bisa tahu nih untuk memilih dengan tepat gitu. Dan ini pembahasannya lebar banget.